Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast spesial kami yang hadir dari Perpustakaan Masjid A.R. Fahrudin Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini kita akan mengupas topik yang sangat menarik dan sangat penting, yakni fikih lingkungan dalam ruang lingkup Muhammadiyah. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak narasumber yang sangat kompeten, yakni Bapak Ahmad Fatoni, LC.MAG, dosen pendidikan bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, langsung saja kita sapa kepada narasumber. Assalamualaikum Bapak Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan kesempatan pada podcast kami. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yakni Bapak, apa yang dimaksud dengan fikih lingkungan Ya, menurut perspektif Muhammadiyah? fikih lingkungan kalau dicari dalam bahasa Arabnya itu fikhul bi'ah. Jadi ada dua kosakata dari kata fikih dan bi'ah. Bahasa Indonesianya itu fikih lingkungan. Selama ini kita memahami fikih itu hanya membahas tentang hukum-hukum dalam Islam seperti halal, haram, makruh, sunnah dan seterusnya. Padahal dalam bahasa Arab fikih itu artinya pemahaman. Ya, apa aja yang dipahami secara general itu namanya fikih. Lalu kata fikih ketika digandeng dengan al-bi'ah atau lingkungan, berarti bagaimana kita memahami lingkungan. Nah, secara istilah yang dipakai oleh Persyarikatan Muhammadiyah, fikih lingkungan itu adalah satu aturan-aturan gitu ya, atau semacam rambu-rambu yang bersumber dari teks-teks keislaman dari Quran maupun hadis, bagaimana kita manusia berperilaku terhadap lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan. Itu mungkin definisi singkat tentang fikih lingkungan, yaitu aturan-aturan yang bersumber dari teks-teks keislaman baik dari Quran maupun hadis, bagaimana mengatur perilaku manusia di dalam menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan. Baik, kemudian dari penjelasan Bapak tadi, saya mau bertanya Pak, mengapa air memiliki posisi yang sangat penting dalam fikih lingkungan menurut pandangan Muhammadiyah? Ya, mungkin pandangan umum ya semua orang mengatakan air itu adalah kebutuhan vital ya. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa air. Bahkan di dalam tubuh kita itu ya sepertiga itu memang membutuhkan air selain oksigen dan lain-lain. Artinya tanpa air manusia nggak akan. Dalam konteks yang lebih luas, bahwa air itu memang menjadi kebutuhan manusia ya, terutama kalau dalam konteks pandangan Muhammadiyah, air menjadi salah satu kebutuhan penting di dalam misalnya beribadah. Kita bersuci, berwudu, mandi wajib itu kan butuh air ya. Kemudian Muhammadiyah karena melihat pentingnya keberadaan air bagi kehidupan secara umum, secara khusus dalam pelaksanaan ibadah, maka Muhammadiyah mendorong itu, khususnya warga Muhammadiyah, untuk bagaimana mengelola air gitu. Mengelola air nanti mungkin secara spesifik tidak boleh boros, tidak boleh mencemari gitu. Artinya bagaimana tetap menjaga air itu dalam kondisi bersih, karena dalam konteks ibadah itu nanti akan digunakan untuk bersuci. Baik, pertanyaan selanjutnya lebih lanjut, mengapa air dianggap sebagai amanah dalam ajaran fikih lingkungan Muhammadiyah? Ya, kita kan sudah berulang kali ya di dalam kitab suci Al-Quran ditegaskan kita ini khalifah, dan itu sudah menjadi amanah sejak awal, dan manusia itu
berani gitu mengambil tanggung jawab sebagai pengelola bumi atau khalifah itu sebagai sebuah amanah, termasuk di dalam amanah menjaga kelestarian lingkungan yang menjamin kebersihan air untuk menjadi menjadi konsumsi umum lah. Jadi ini betul-betul menjadi amanah yang tidak boleh dilanggar gitu, sehingga kemudian nanti ketika kita melakukan kerusakan lingkungan yang menyebabkan air tercemar, maka dalam hal ini bisa dihukumi haram dan berdosa. Baik, untuk penerapannya Pak, bagaimana penerapan fikih air ini bisa menjadi solusi atas krisis air bersih khususnya di lingkungan Muhammadiyah? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, yang saya tahu Muhammadiyah itu sudah membuat satu panduan sangat lengkap dan detail tentang fikih lingkungan yang di dalamnya termasuk pengelolaan air. Kalau tidak salah dibuat oleh Muhammadiyah di tahun 2015. Ada beberapa hal penting ya yang terkait dengan bagaimana kita menerapkan fikih air. Pertama, kita harus hemat di dalam penggunaan air, sehingga ekstrimnya itu di dalam hadis disebutkan. Saya kira ini yang dirujuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ketika kita berwudu di air sungai itu, yang di situ airnya banyak, itu pun tidak boleh boros gitu. Apalagi mungkin di kos-kosan, di rumah, mungkin kita udah merasa bayar kos-kosan, kita seenaknya kita boros penggunaan air. Maka ketika kita berwudu misalnya, maka kita nggak terlalu lebar membuka keran gitu kan, lebih banyak yang keluar, terbuang daripada yang kita pakai untuk berwudu. Jadi pertama yang didorong oleh Persyarikatan dalam menghematkan, kemudian memanfaatkan air bekas bersuci itu, air bekas bersuci. Artinya kan bisa itu air yang sudah kita gunakan untuk bersuci, kita tampung ada wadah khusus lalu untuk menyiram tanaman, sehingga kemudian air itu tidak mengalir ke sungai terbuang. Saya kira di kampus ini untuk konteks ini belum ada ya. Kalau saya lihat di kampus lain itu, jadi air yang mengalir dari bekas wudhu, bekas apapun, bercuci tangan segala macam, itu dialirkan ke tempat tertentu, lalu air itu digunakan untuk menyirami tanaman. Jadi ada mendaur ulang ya, air bekas itu masih bisa dipakai kan, seperti itu. Kemudian berikutnya bagaimana mengelola air ini secara berkelanjutan, artinya untuk menjaga kebersihannya, kesuciannya, ya diantaranya kita tidak boleh mencemari air, entah itu di mana kita hidup terdekat dalam lingkungan itu, setidaknya kita tidak membuang limbah lalu kemudian mencemari, sehingga kemudian kebersihan air itu terjaga secara berkelanjutan. Baik, kemudian dalam konteks struktural nih Pak, bagaimana peran pimpinan ranting atau cabang Muhammadiyah dalam menjaga kelestarian air di lingkungan mereka masing-masing? Yang saya ketahui, pimpinan cabang maupun ranting itu sudah melakukan hal yang positif, setidaknya ya mensosialisasikan bagaimana kita menjaga lingkungan, termasuk menjamin kebersihan. Artinya mereka sudah terjun ke masyarakat, menyebarkan informasi tentang pentingnya peran air, sehingga kemudian kita harus ada sikap-sikap positif di dalam menjaga air. Nah, bentuk praktisnya pimpinan cabang dan ranting itu ya melalui diskusi, terjun ke bawah, ya tugas istilahnya itu diskusi, kemudian
ceramah gitu, sehingga kemudian konten-konten dakwah Muhammadiyah itu tidak melulu dalam hal-hal yang sifatnya ritual, bicara tentang keikhlasan, bicara tentang surga neraka, tetapi ibaratnya dakwah lingkungan itu juga tidak kalah pentingnya karena begitu lekat dalam kehidupan sehari. Jadi mereka sudah melakukan upaya-upaya itu, turun ke bawah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan termasuk menjamin kebersihan air. Baik, tapi dalam hal tersebut kan tentunya ada tantangan ya Pak. Apa saja sih tantangan utama dalam mensosialisasikan fikih lingkungan kepada warga-warga Muhammadiyah? Saya kira dalam dakwah apapun itu tidak selalu berjalan mulus, pasti di sana ada tantangan-tantangan, misalnya ada resistensi, perlawanan gitu, pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu gitu, misalnya ketika ada segelintir orang ingin memonopoli apa itu pemanfaatan air, sementara air itu kan dalam undang-undang tuh milik hak milik setiap anak bangsa. Kenapa harus dimonopoli, kemudian dieksploitasi habis-habisan, sehingga kadang celakanya masyarakat di sekitar sumber mata air malah nggak kebagian air bersih gitu. Tetapi kemudian diperoleh misalnya oleh perusahaan asing lalu dijual secara komersil. Nah, Muhammadiyah tidak menghendaki hal-hal seperti itu, sehingga kemudian kalau ada kendala-kendala seperti itu, Muhammadiyah bekerja sama dengan pemerintah bagaimana mengatasi, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu monopoli di dalam mengeksploitasi air. Toh air itu hak milik setiap anak bangsa, kenapa harus dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar lalu kemudian dijual secara komersil ya. Kemudian yang kedua tantangannya memang pemahaman masyarakat kita itu masih rendah ya dalam konteks secara umum menjaga lingkungan atau bagaimana menjaga kebersihan air itu masih rendah, sehingga saya kira tidak hanya pimpinan cabang ranting Muhammadiyah yang bertanggung jawab, tapi kita semuanya bekerja sama secara sinergis untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pentingnya menjaga lingkungan termasuk di dalamnya ada air. Selanjutnya ada topik menarik juga, kita akan membahas juga dari sisi dakwah Pak. Bagaimana Muhammadiyah menjadikan air bukan hanya sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari dakwah ekologis. Oke, itu saya kira satu istilah yang cukup familiar ya bagi internal warga Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa dakwah kita itu dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah ritual gitu kan, tetapi beyond gitu ya, melampaui dari hal-hal yang bersifat ritual. Dakwah itu senyatanya diperluas ke hal yang lebih luas lagi, termasuk dalam melakukan dakwah ekologis, dakwah lingkungan lah gitu. Jadi amar ma'ruf itu dan nahi munkar itu konteksnya ya bisa kita kaitkan dengan dakwah ekologis itu. Misalnya amar ma'rufnya apa ya, kita menyuruh masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersihan air, itu kan amar ma'ruf. Nahi munkarnya apa ya, kita melarang kalau misalnya menjumpai ada sebagian orang yang kemudian mencemari lingkungan, atau misalnya dalam konteks lebih luas itu membuang limbah di air sungai yang di situ ada makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang harus dijaga kehidupannya. Jadi Muhammadiyah memaknai amar ma'ruf nahi munkar itu
sangat relevan dengan fikih ekologis itu. Kemudian berkaitan dengan kerusakan lingkungan, Pak. Bagaimana Muhammadiyah memandang aktivitas seperti penebangan liar, pembakaran hutan, atau pencemaran dalam konteks fikih lingkungan? Di awal saya tadi menyampaikan itu bahwa Muhammadiyah secara tegas bahwa perbuatan-perbuatan yang merusak kepentingan publik ya jelas haram. Sehingga apa sih makna haram? Haram itu kan bahasa agama, tapi makna umum haram itu setiap sesuatu yang menimbulkan kerusakan itulah haram, atau setiap sesuatu yang merugikan itu haram. Maka seperti tadi pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, eksploitasi alam secara habis-habisan, maka kata haram itu ya sangat tepat ditujukan mereka. Jadi haram itu ya setiap yang merusak itu. Nah, kebalikannya maka kemudian wajib gitu ya bagi kita gitu Muhammadiyah melakukan dorongan moral bahwa hukum menjaga lingkungan itu ya wajib. Merusak lingkungan haram, menjaga lingkungan wajib. Kemudian untuk generasi muda, Pak, apa saja upaya Muhammadiyah dalam membentuk kesadaran diri untuk lingkungan sejak dini yang sejalan dengan nilai-nilai fikih lingkungan tersebut? Ya, Muhammadiyah sudah memiliki banyak upaya yang telah dilakukan dalam konteks pendidikan fikih lingkungan sejak dini. Misalnya Muhammadiyah itu sudah mengintegrasikan kurikulum di sekolah itu bagaimana mendidik anak-anak itu sejak dini memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Satu contoh misalnya yang sederhana, ada istilah sedekah sampah. Jadi sampah itu tidak dibuang sembarangan, tetapi ada beberapa item-item sampah yang bisa didaur ulang, dan Muhammadiyah telah melakukan upaya yang sangat simpel, sederhana, bisa dilakukan oleh anak-anak kecil di sekolah. Jadi sejak dini pun itu Muhammadiyah sudah mulai melakukan edukasi supaya kita memiliki kesadaran bersama sejak dini untuk menjaga lingkungan. Baik, kita juga mengenal istilah al-ard atau memperbaiki bumi. Bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks kerusakan lingkungan modern saat ini, Bapak? Ya, islahul ard artinya memperbaiki bumi ya, atau lingkungan secara khusus ya, bahwa Muhammadiyah itu sudah melakukan langkah-langkah konkret ya selama ini di dalam untuk menekankan betapa pentingnya merawat menjaga gitu. Jadi kalau meneladani sifat Allah Ar-Rabb itu kan Allah yang maha pencipta, maha mengatur dan maha mengelola. Nah, dalam rangka itulah saya kira kita sebagai makhluk Allah gitu ya, meneladani sifat Allah yang mengelola, mengatur. Kita pun juga ada kewajiban ya untuk merawat, mengatur, mengelola secara bijak supaya kemudian tidak mengeksploitasi alam secara ilegal, secara liar, hanya untuk kepentingan kenikmatan sesaat tanpa mempedulikan kepentingan yang lebih luas gitu. Maka kemudian satu yang mungkin perlu saya sampaikan, ada namanya istilah iklim al-ma'un. Ada istilah iklim al-ma'un. Kalau kita selama ini dengar teologi al-ma'un ya, kita juga sudah punya namanya iklim al-ma'un. Bagaimana setiap warga Muhammadiyah itu memiliki kepedulian
tidak hanya mengurusi soal-soal tadi, sekali lagi soal-soal ibadah, akidah, ritual segala macam, tetapi bagaimana kita ikut andil ya, berperan di dalam di dalam menjaga, merawat lingkungan di sekitar kita. Baik, untuk yang terakhir Bapak, apa implikasi dari konsep fikih lingkungan terhadap pemberdayaan sumber daya alam dan kemaslahatan umat, dan juga mungkin sedikit pesan untuk generasi muda bagaimana cara kita menjaga fikih lingkungan? Ya, walaupun tidak 100% sukses ya, tetapi upaya-upaya ini kan terus kita lakukan, tidak boleh putus asa gitu kan. Semuanya membutuhkan proses di dalam membangun kesadaran masyarakat. Tetapi apa yang telah dilakukan Muhammadiyah tentunya sudah berimplikasi lah, memiliki dampak yang positif, sudah ibaratnya ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, betapa pentingnya kita menjaga merawat lingkungan, bagaimana kita menjamin sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian pesan Bapak untuk generasi muda bagaimana cara kita agar menjaga fikih lingkungan? Cara kita ya, kita berangkat dari dalam diri kita ya, kita berazam, bertekad gitu. Kita mulai dari kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil yang semampu kita. Apa sih misalnya tadi kembali di awal, tidak boros dalam menggunakan air, kemudian tidak terlalu banyak menyumbang limbah ya, mungkin ke tempat yang strategis di tempat kehidupan makhluk-makhluk Allah yang lain, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kira-kira ya bagaimana diri kita lah ya gitu ya. Karena kalau kita kurang ramah kepada alam, nanti efek dia ke kita sendiri, alam juga akan marah gitu ya. Kalau kita mengeksploitasi alam gitu, menggunduli hutan tanpa kebijakan yang tepat, maka kemudian akan menimbulkan efek-efek yang negatif kembali ke kita, seperti tanah longsor, menipisnya serapan air gitu. Maka upaya-upaya perawatan, penjagaan itu harus selalu tertanam dalam diri kita, baru kita mendakwahkan kepada orang lain. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, sangat banyak wawasan yang kita dapatkan dari diskusi kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Fatoni atas pemaparan yang luar biasa dan juga mencerahkan kita semua. Semoga ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Baik sahabat pendengar, sampai di sini podcast kita hari ini. Tetap semangat menjaga lingkungan sekitar karena merawat bumi adalah bagian dari ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Provide love in overload.